Wa man amila bi ilmi riayah hudiya ila sabilil haqqi. Dan barang siapa mengamalkan ilmu riayah, dia betul-betul melaksanakan ilmunya. Kalau tahu ini maksudnya haram, jauhi. Kalau tahu maksudnya ini boleh, maka lakukan. Itu namanya man amila bi ilmi riayah. Tahu kalau dirinya dijaga oleh syariat dan mengamalkannya. Hudiya ila sabilil haqqi. Maka dia ditunjukkan kepada jalan yang benar. Jadi ada tahapannya ya. Menuju kepada jalan yang benar itu ada tahapannya. Yang pertama, riwayah, mendengarkan dulu. Kemudian paham. Kemudian mengamalkan. Ilmunya itu mengantarkan dia agar dirinya itu terjaga. Syariatlah yang menjaga dia. Nah, agar kita terjaga tentunya harus faham terlebih dahulu. Nanti kalau sudah menerapkan hukum-hukum itu, hudiya ila sabilil haqqi, maka dia akan ditunjukkan ila sabilil haqqi, pada jalan kebenaran. Ada tahapannya. Jadi jangan sampai kita ingin selamat tapi tidak melalui jalannya. Harus melalui ngaji dulu, faham yang benar seperti apa, kemudian menerapkan ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tapi untuk diterapkan. Tahu yang namanya sombong itu apa? Dengar dulu. Kemudian faham. Kayak tadi misalkan az-zuhdu adamu ta'alluqil qalbi bid dunya. Zuhdu itu didengar dulu. Oh, maksudnya seperti ini, dipahami. Didengar dulu, dipahami, kemudian diterapkan. Ketika dia sudah menerapkan ilmu-ilmu dari para ulama, maka hudiya ila sabilil haqqi. Orang yang tahu sombong itu apa sih? Oh, yang namanya sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dari siapapun. Kalau memang benar tapi ditolak, ini namanya sombong. Wa ghamdun nas, kemudian meremehkan orang lain karena hartanya, karena usianya, karena jabatannya, karena pengaruhnya lebih kecil, lebih rendah daripada dia, kemudian dianggap remeh. Nah, itu namanya sombong. Tahu dulu. Oh, sombong begitu ya. Nah, kemudian nanti setelah didengar, dipahami, dipraktekkan. Kalau sudah berhasil mempraktekkan, itulah orang yang hudiya ila sabilil haqqi. Ikhlas itu apa? Oh, ikhlas itu pengertiannya begini. Paham? Oh, yang namanya ikhlas itu adalah al-amal ya. Al-amal, beramal yang soleh. Amal soleh itu berarti apa? Amal yang sesuai dengan syariat, dengan niat yang baik. Niat karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diagungkan. Orang kalau sudah tahu, dengar. Orang tahu itu dengar dulu. Dengar, faham, mempraktekkan, kemudian tatbik, mempraktekkan. Kemudian, nah kalau orang semacam ini hudiya ila sabilil haqqi. Allahu yaj'aluna minhum. Semoga kita dijadikan orang yang mengamalkan ilmu. Insyaallah. Wa an Malik ibn Dinar. Kemudian diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Apa beliau berkata? Idza talabal abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuhu. Apabila seorang hamba mencari ilmu, motivasinya apa? Liya'mala bihi, untuk diamalkan, bukan hanya sekedar meriwayatkan. Aku sudah pernah ngaji ini, guru saya ini, kitab saya ini. Lah. Tapi apa? Liya'mala bihi. Barang siapa mencari ilmu, liya'mala bihi, agar diamalkan. Bukan hanya kathratur riwayah, bukan hanya kathratus sanad, kathratul kutub, kathratus syuyukh, banyaknya guru, banyaknya ilmu, banyaknya buku, banyaknya kitab, banyaknya sanad. Lah,
tapi untuk diamalkan. Kasarahu ilmuhu ay layyanahu wa hadzabahu wa zadahu tawadu'an lillah wa rif'atan bainan nas. Di bawah itu nomor 3, orang yang mencari ilmu dengan tujuan betul-betul ingin diamalkan, layyanahu wa hadzabahu, maka akan menjadikan hatinya semakin lembut. Diukur ya, nyung barang ngaji ning kene atine dadi gampang terima nasihat. Itu berarti panjenengan diberikan hidayah taufik oleh Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Wa hadzabahu, kemudian hatinya semakin bersih. Wa hadzabahu, hatinya semakin bersih dari maksiat-maksiatnya. Wazadahu tawadu'an lillah, menjadikan semakin rendah hati lillah, terendah hati karena Allah Ta'ala. Wa rif'atan bainan nas, dan dia derajatnya akan semakin tinggi, semakin unggul di antara orang lain menurut Allah Ta'ala, walaupun menurut manusia kadang-kadang direndahkan. Ulang ya. Idza talabal abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuhu. Barang siapa mencari ilmu agama, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Kasarahu ilmuhu, ilmunya akan menjadikan semakin hatinya lembut. Lembut itu artinya apa? Mudah menerima nasihat. Hatinya hadzabahu, kemudian hatinya semakin bersih dari maksiat-maksiatnya, semakin bertambah tawadu, semakin rendah hati kepada selainnya, semacam itu. Terus wa idza talabahu li ghairil amali zadahu kibra. Apabila dia mencari ilmu li ghairil amali, bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Untuk dikatakan saya ngaji ini, saya ngaji kitab ini, saya sanadnya dari fulan, guru saya fulan, kitab saya jumlahnya ini. Li ghairil amal, bukan untuk diamalkan. Zadahu kibra, maka akan menjadikan bertambahnya kesombongan. Wal'iyadu billah. Maka masing-masing dari kita itu ketika mencari ilmu, coba saya ketika setelah ngaji ini saya bertambah apa? Apa bertambah amal, bertambah mudah untuk dinasehati apa tidak? Nah, kalau tidak maka segera muhasabah. Oh, ternyata saya mencari ilmunya itu dengan tujuan yang salah. Gitu. Ilmu itu membimbing ya, ilmu itu membimbing. Yuk, tabarrukan supaya mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam beramal. Kita baca bareng-bareng. Wa an Malik bin Dinar. Ulang, belum baca semuanya nih. Belum kompak. Wa an Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, idza talabal abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuhu wa idza talabahu li ghairil amali zadahu kibra. Semoga kita dijadikan orang yang semakin berilmu, mengamalkan ilmu, semakin tawadhu, semakin tinggi derajatnya menurut Allah Ta'ala.